Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran 3, peristiwa Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Sekarang yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembukaan kota Mekah. Peristiwa Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam menundukkan kota Mekah tergambar dalam surah Al-Fath ayat 1-3. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah antara lain: 1. Kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, untuk menguasai kota Mekah agar Islam akan lebih mudah disebarkan penduduk Jazirah Arab. Yang ketiga, untuk menguasai dan mengislamkan suku Quraisy agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan dukungan lebih besar karena beliau sendiri berasal dari suku tersebut. Rangkaian peristiwa Fathu Makkah setelah Quraisy dan sekutunya mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Di Madinah, Rasulullah membuat persiapan perang, namun beliau belum mengumumkan tujuan keberangkatannya tersebut karena masih bersifat rahasia. Setelah Nabi dan kaum muslimin dalam keadaan siap dengan segala sesuatunya, barulah Nabi Muhammad SAW mengumumkan bahwa beliau dan kaum muslimin akan berangkat ke kota Mekah. Namun salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang merasa bahwa keluarganya yang masih tinggal di kota Mekah akan terancam, berusaha memberitahukan kepada orang-orang Quraisy di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang wanita. Namun rencana tersebut telah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad akan perbuatan sahabatnya itu yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah. Kemudian Hatib meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau memaafkannya. Ketika memasuki kota Mekah untuk memecah perhatian lawan, Nabi Muhammad SAW membagi pasukannya menjadi 4 kelompok. Perlawanan kaum kafir Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy mendengar keberangkatan pasukan muslim dari Madinah menuju kota Mekah, mereka mengumpulkan pasukannya di Al-Khandamah untuk berperang menghadang pasukan kaum muslimin. Ketika pasukan Quraisy ini bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, terjadilah peperangan yang menewaskan seorang anggota pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid yang bernama Salama bin Al-Mailah. Namun sebelumnya juga ada 2 orang pasukan kaum muslimin yang memisahkan diri dari golongan juga terbunuh, yakni Hunais bin Walid dan Qurs bin Jabir. Pidato Nabi Muhammad SAW setelah menguasai kota Mekah. Pidato Nabi Muhammad di depan Ka'bah. Ketika kota Mekah dapat ditaklukkan, Nabi Muhammad tampil sebagai pemenang. Seluruh patung berhala yang tersebar di penjuru kota Mekah ditumbangkan. Waktu itu sekeliling kota Mekah terdapat tidak kurang dari 360 patung berhala yang umumnya disembah oleh bangsa Arab dan kaum kafir Quraisy secara khusus. Ketika Rasulullah memukulkan tongkatnya pada berhala-berhala tersebut, Rasulullah membacakan Quran surah Al-Isra ayat 81. Setelah itu Nabi Muhammad naik mimbar dan berpidato, "Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, yang benar janjinya, yang telah menolong hambanya dan mengalahkan tentara musuh dengannya." Selain itu, pidato beliau juga berisi tentang larangan bagi setiap muslim membunuh orang kafir, larangan bagi wanita bepergian tanpa muhrim, larangan sholat setelah sholat subuh dan asar, dan larangan puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pidato Nabi Muhammad SAW mengenai nasib kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menanti dengan cemas putusan yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka. Berbagai anggapan buruk menghinggapi setiap pikiran kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, semua gambaran buruk dalam pikiran kaum Quraisy tersebut tidak pernah terjadi. Setelah kaum kafir Quraisy dikumpulkan,
Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, menurut kamu apa yang aku perbuat terhadap kamu? Mereka menjawab, tentu yang baik-baik, karena engkau adalah saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah. Lalu beliau bersabda, pergilah kalian semuanya, kamu sekarang sudah bebas. Kaum kafir Quraisy dibebaskan dari segala tuntutan dan balas dendam. Setelah itu, kaum kafir Quraisy pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Roh dari peristiwa Fathu Makkah. Yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Peristiwa Fathu Makkah telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya jika ia selalu istiqomah dalam menegakkan ajarannya. Yang kedua, jiwa pemaaf harus mulai ditanamkan sejak kecil. Itulah tadi tentang peristiwa Fathu Makkah. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.